Serial ke-261. Pagoda Emas Pancer. Novel fiksi bela diri dan sastra berlanjut. 100 tingkat badan spiritual. Suara cepat angin bertiup terdengar satu demi satu, dan dalam sekejap, 2 atau 300 badan spiritual memenuhi ruang antara langit dan bumi. Ekspresi setiap orang berubah lagi dan lagi. Semprul, apakah dia benar-benar memiliki begitu banyak badan spiritual? Bagaimana Hao Qianjue melakukannya? Kamu mungkin lupa siapa ayah Hao Qianjue. Kemampuan Kaisar Abadi Seribu Wajah adalah menciptakan banyak badan spiritual. Ya dewa, orang biasa mungkin hanya memiliki selusin klon sebagai batas mereka, tetapi Hao Qianjue memiliki begitu banyak. Melihat banyaknya sosok yang muncul di antara langit dan bumi, orang-orang di luar lapangan merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Roh-roh tersebut bentuknya bermacam-macam, ada yang manusia, ada yang binatang, ada yang besar, ada yang kecil, dan senjata yang digunakan berbeda-beda. Mereka tersebar ke segala arah di Xiaonunu, membentuk pengepungan yang tidak bisa ditembus. Hao Qianjue memberi perintah dengan dingin seperti seorang panglima tertinggi. Beristirahatlah dengan tenang. Selesaikan mereka. Dengan perintah itu, banyak makhluk spiritual segera berhamburan keluar. Menghadapi banyak sosok yang berlari ke arahnya, Xiaonunu menunjukkan seringai di wajahnya. Jika aku saja tidak bisa melakukan apapun padaku, maka klon-klon ini akan berguna. Setelah mengatakan itu, Xiaonunu mengepalkan kelima jari tangan kanannya, dan Tai Sang Feng Hua di tangannya tiba-tiba meledak menjadi 32 bayangan pedang yang luar biasa. Swiss, Swiss, Swiss. Energi pedang yang dilepaskan oleh 32 pedang Tai Sang Feng Hua menyembur keluar seperti pintu air yang terbuka untuk melepaskan gelombang. Cahaya pedang yang bersilangan itu melepaskan satu demi satu sinar kematian antara langit dan bumi, dan sosok-sosok yang berlari mendekat langsung dicekik hingga berkeping-keping oleh cahaya pedang itu. Dentang, dentang, dentang. Bayangan pedang di langit bagaikan jaring cahaya 3 dimensi yang besar. Bayangan itu tersebar di luar badan Xiaonunu, membentuk area terlarang yang diselimuti oleh energi pedang. Siapapun yang mendekati area terlarang ini akan ditembus tanpa ampun oleh Tai Sang Feng Hua yang bergerak secepat kilat. Aku tahu pedang ini. Namanya Tai Sang Feng Hua, dan konon pedang ini adalah senjata yang diwariskan oleh leluhur pedang. Leluhur pedang. Ini nama yang sangat kuno. Jika kau tidak menyebutkannya, aku pasti sudah hampir melupakannya. Gerakan pedang yang sangat indah, kekuatan pedang yang sangat dahsyat. Pertarungan hari ini tidak sia-sia. Energi pedang itu meledak, indah dan luar biasa. Warna pedang Tai Sang Feng Hua berubah saat bergerak, terkadang berwarna tinta, terkadang biru langit, dan terkadang putih keperakan. Gambar yang tercipta enak dipandang. Di sebuah pulau gantung, Luoyan, seorang wanita fanatik pedang dari Akademi Tiandao, juga menyaksikan pertempuran itu secara diam-diam. Saat dia melihat pemandangan 32 pedang tertinggi beterbangan bersama, dia benar-benar terpesona dan berubah menjadi seorang idiot. Mata Luoyan berbinar-binar, dan dia berharap bisa menerjang maju dan menyambar pedang di sekitar Xiaonunu. Aku harus menempa begitu banyak pedang. Tidak, lebih banyak pedang dari ini. Luoyan mengepalkan tangannya dan berkata dalam hati. 32 pedang Tai Sang Feng Hua seperti formasi pedang pertahanan. Dalam sekejap mata, 20 atau 30 badan spiritual terbunuh. Mata Hao Qianjue dipenuhi dengan niat membunuh. Meskipun jauh lebih mudah baginya untuk menciptakan badan spiritual daripada manusia biasa, dia tidak dapat menahan konsumsi seperti itu. Kau pikir kau bisa menghentikanku, Hao Qianjue, hanya dengan formasi pedang? Kau benar-benar orang yang naif. Setelah mengatakan itu, Hao Qianjue merentangkan kedua tangannya dengan telapak tangan menghadap ke atas, dan melepaskan fluktuasi kekuatan spiritual yang kuat. Ratusan bola cahaya kekuatan spiritual berbentuk bola mengembun di luar badan Hao Qianjue. Setelah itu, bola-bola cahaya spiritual ini membentang ke kedua sisi, dan dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi paku-paku spiritual yang sangat tajam di kedua ujungnya. Pada saat yang sama, badan spiritual lainnya juga mulai mengumpulkan kekuatan dan meluncurkan serangan jarak jauh ke arah Xiaonunu. Hancurkan! Hao Qianjue mengayunkan pedangnya, dan ratusan paku kekuatan spiritual di luar badannya mengalir turun seperti hujan badai, bergegas menuju Xiaonunu.
Pada saat yang sama, banyak klon yang pandai dalam serangan jarak jauh melancarkan serangan yang kuat. Sinar cahaya warna-warni melesat menuju lokasi yang sama. Duar. Dalam sekejap, kehampaan bergetar, langit dan bumi berguncang, dan berbagai kekuatan meledak, menyebabkan gelombang yang mengejutkan di langit di atas medan perang Wansheng. Saat kekuatan yang menggemparkan itu meledak ke segala arah, 32 aura tertinggi yang tersisa di luar Xiao Nunu semuanya hancur dan terbang menjauh, dan formasi pedang di sekitar Xiao Nunu langsung hancur. Tidak bagus. Para tetua senior Istana Suci Xuanyuan menjadi gugup lagi. Hao Qianjue sungguh tidak adil. Semprul, siapa yang bisa menahan begitu banyak klon? Aturan medan perang Jiushu seharusnya melarang partisipasi badan spiritual. Siapa tahu ada beberapa orang sungguhan yang bercampur di antara banyak klon Hao Qianjue. Benar sekali. Mendengarkan ucapan gangster dari kelompok Istana Suci Xuanyuan, yang lain yang hadir tidak bisa menahan tawa dan menangis. Ini adalah kemampuan Hao Qianjue, dan tidak ada yang dapat dilakukan terhadapnya. Formasi pedang Xiao Nunu hancur, sebagian orang merasa khawatir, sebagian lainnya gembira. Du Guanxing, anak ajaib dari medan perang Wansheng, mulai tertawa lagi. Dia melirik Li Duantian yang tidak jauh dari situ. Sepertinya kalian ditakdirkan menjadi guguk dan kuda. Tepat saat Du Guanxing menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba, cahaya jingga muncul di atas arena di depan. Cahaya jingga itu bagaikan sinar ilahi yang menerobos awan-awan, atau seperti bayangan ular yang menerobos belenggu langit. Hanya terdengar suara bang yang keras, dan cahaya serta bayangan jingga menghantam badan roh. Roh itu bahkan tidak sempat berteriak sebelum meledak menjadi bubuk di tempat. Apa itu? Wajah semua orang tiba-tiba berubah. Ini belum berakhir. Pertarungan ini masih jauh dari selesai. Ekspresi semua orang yang hadir menjadi lebih serius. Xiao Nunu terlihat berdiri tinggi di langit, dengan senjata baru di tangannya. Itu cambuk. Gagang cambuk itu amat halus, dengan pola-pola kuno di atasnya. Bagian utama cambuk tersebut adalah seberkas cahaya yang bersinar dengan kilau jingga. Cambuk pembunuh dewa pembicaranya adalah pengawas medan perang Wansheng, dengan keheranan di wajahnya, itu adalah senjata abadi kelas 9, cambuk pembunuh dewa. Seketika, seluruh hadirin menjadi gempar. Senjata abadi tingkat 9. Xiao Nunu ini benar-benar memiliki senjata abadi tingkat 9. Semprul, aku belum pernah melihat seperti apa senjata abadi tingkat 9 sepanjang hidupku. Hasil pertempuran ini masih menegangkan. Cambuk penghancur dewa adalah hadiah yang diterima Xiao Nunu untuk 10.000 kemenangan berturut-turut. Dia mengarahkan cambuk penghancur dewa di tangannya ke arah posisi Hao Qianjue. Aku baru saja berkata, tidak peduli berapa banyak klon yang kau miliki, aku akan membunuh sebanyak yang datang. Setelah mengatakan itu, gelombang energi yang sangat kuat dilepaskan dari telapak tangan Xiao Nunu, dan badan utama cambuk penghancur dewa segera meledak dengan kilat yang dahsyat dan api yang membakar. Kedua kekuatan itu bertemu membentuk rune oranye yang indah, lalu hembusan napas kehancuran terpancar. Tatapan mata Hao Qianjue tajam, masih terlalu dini untuk menyombongkan diri, hati-hati jangan sampai lidahmu keluh. Kau akan segera tahu apakah itu menyombongkan diri atau tidak. Seketika, Xiao Nunu mengayunkan cambuk penghancur dewa dan melancarkan serangan balik. Cahaya oranye dan bayangan melesat keluar dengan kecepatan tinggi dan menghantam badan spiritual lagi. Dengan suara bang, badan spiritual itu meledak. Terus serang. Cambuk oranye yang dipenuhi kekuatan penghancur jatuh pada klon lain lagi. Terjadi ledakan lagi, dan lawan berubah menjadi ketiadaan lagi. Tentu saja roh-roh yang banyak itu tidak tinggal diam dan menunggu kematian. Mereka juga melancarkan serangan balik. Akan tetapi, kekuatan senjata abadi tingkat 9 itu begitu mengerikan sehingga setiap kali cambukan dilancarkan, ruang itu pun terbelah. Bang, bang, bang. Bayangan cambuk yang bersilangan liar itu mengamuk di antara langit dan bumi, melancarkan serangan tanpa pandang bulu. Setiap target yang terkena akan meledak di tempat atau terbelah menjadi dua. Pada saat ini, Xiao Nunu seperti penjinak binatang yang hebat. Satu demi satu, badan spiritualnya hancur berkeping-keping oleh cambuk penghancur dewa. Duar, duar, duar. Suara berat dan keras terdengar terus-menerus. Setiap kali cambuk penghancur dewa mengenai sasaran, bayangan cambuk yang indah akan meledak.
Itu seperti lapisan demi lapisan riak di permukaan air. Badan spiritual Hao Qianjue sama sekali tidak dapat menahan pukulan cambuk penghancur dewa. Melihat sosok-sosok yang terus-menerus diledakkan di atas ring, wajah semua orang menunjukkan rasa ngeri yang mendalam. Apakah ini kekuatan senjata abadi tingkat 9? Mengerikan sekali. Aku merasa tulang-tulangku akan hancur jika aku dicambuk olehnya. Kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. Itu cambuk penghancur dewa. Jika kau terkena cambuk itu, jiwa abadimu akan hancur. Semprul, tidak heran itu begitu kuat. Aku bisa merasakan jiwa abadi di badanku bergetar. Di atas kehampaan, ada guncangan yang tak berujung. Akibatnya yang mengerikan meledak ke segala arah. Banyak roh tidak hanya berdiri di sana dan membiarkan Xiao Nunu menyerang mereka. Mereka semua melancarkan serangan. Namun, kekuatan mereka tidak cukup untuk mengguncang cambuk penghancur dewa. Tidak peduli serangan siapapun yang mengenai cambuk penghancur dewa, itu seperti telur yang mengenai batu. Bahkan sebagian kekuatan spiritual harus dilawan oleh Xiao Nunu dengan badan fisiknya. Mengingat sifat pertahanannya yang tidak bisa dihancurkan, serangan cambuk penghancur dewa tampak lebih ganas. Tampan, Li Duantian tiba-tiba berubah menjadi seorang fanboy. Visinya memang benar. Dia menatap Du Kuanxing, Rong Cucu, dan yang lainnya yang tidak jauh dari sana sambil tersenyum. Baiklah, orang yang mengatakan ingin aku ikut, apakah kau ingin mencoba mengambil cambuk Xiao Nunu? Wajah Du Kuanxing menjadi gelap, dan dia mendengus dingin, mengapa kau terburu-buru? Apakah kau benar-benar berpikir Hao Qianjue tidak punya kartu lain? Siapa Hao Qianjue? Itu adalah putra Kaisar Abadi berwajah 1000. Jika dia bahkan tidak dapat menahan cambuk penghancur dewa, itu akan sangat memalukan bagi Kaisar Abadi 1000 wajah. Kau tidak punya banyak klon lagi, kata Xiao Nunu sambil melepaskan cambuk penghancur dewa di tangannya bagaikan seberkas cahaya jingga. Bang, bang, bang. Dalam sekejap, lebih dari selusin badan spiritual dalam garis lurus di depan tertusuk melalui badan mereka. Mereka seperti belalang yang diikat menjadi satu, tidak dapat lepas lagi. Setelah itu, cambuk penghancur dewa meledak dengan kekuatan spiritual yang cemerlang, dan selusin badan spiritual berubah menjadi pecahan pada saat yang sama. Jika kau memohon ampun, aku akan mengampuni nyawemu, kata Xiao Nunu bercanda. Hao Qianjue menunjukkan senyum sinis, biarkan aku memohon belas kasihan. Apakah kau layak? Saat dia mengatakan itu, Hao Qianjue mengatupkan kedua telapak tangannya, dan membentuk segel dengan 10 jarinya. Aura luas yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak dari badannya. Jangan kira kau satu-satunya yang memiliki senjata abadi tingkat 9. Ledakan. Langit menjadi gelap, dan ada kilat dan guntur. Sebuah lingkaran cahaya ungu kemudian terbang keluar dari badan Hao Qianjue. Lingkaran ungu itu tampak seperti gelang yang sangat indah, namun kemudian ukurannya membesar dengan cepat dan dalam sekejap mata berubah menjadi roda bundar besar dengan diameter lebih dari 1 kilometer. Untuk sesaat, seluruh medan perang Wansheng diselimuti suasana kehancuran. Semua orang melihat lingkaran ungu. Itu adalah roda guntur angin awan ungu. Yang berbicara adalah Penatua Feng Jiu dari Istana Phoenix Ilahi. Dia mengenalinya sekilas. Ini adalah senjata abadi yang pernah dimiliki oleh Kaisar Abadi berwajah 1000, roda angin dan petir awan ungu. Ekspresi Ratu Taiyu Huang, Yin Yaner, Yao Jianyun dan lainnya juga berubah. Harap jangan gunakan mode penyamaran setiap kali verifikasi muncul. Kerumunan di Istana Suci Suanyuan segera menjadi gugup. Roda angin dan petir awan ungu adalah senjata abadi tingkat 9 lainnya. Semprul, orang ini Hao Qianjue benar-benar sulit dibunuh. Mungkinkah Xiao Nunu benar-benar sulit dibunuh? Bagaimanapun, kekuatan Hao Qianjue berada di atasnya. Roda angin dan petir awan ungu memicu kerusuhan yang sangat besar dan mengejutkan. Pada roda besar itu, kilatan petir berwarna ungu bagaikan naga guntur menyambar. Terimalah takdirmu. Tidak peduli seberapa keras kau berusaha, kau tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Awan ungu, angin dan petir menghancurkan. Dengan teriakan dingin, Hao Qianjue mendorong ke depan dengan kedua tangannya, dan roda gila ungu besar itu melesat ke arah Xiao Nunu. Hembusan nafas kehancuran yang tak berujung menyebabkan ruang angkasa hancur, dan untaian petir yang tak terhitung jumlahnya menerangi langit, menyengat saraf penglihatan semua orang. Xiao Nunu tidak takut.
Dia mengumpulkan energi batinnya dan menyuntikkan semua kekuatan pancer ke dalam cambuk penghancur dewa. Bas! Tiba-tiba, cambuk penghancur dewa melepaskan cahaya suci yang bahkan lebih cemerlang. Menerima takdirmu. Nasibku ada di tanganku sendiri, bukan di tanganmu. Seketika, cambuk penghancur dewa, yang telah menyelesaikan akumulasi kekuatannya, diayunkan keluar secara langsung. Swiss! Cambuk panjang itu berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat menuju roda gila ungu itu. Kedua senjata abadi kelas 9 kini saling berhadapan untuk pertama kalinya. Di bawah tatapan gugup berpasangan, cambuk penghancur dewa dan roda angin dan petir awan ungu saling menempel erat. Boom! Suara keras itu memekakkan telinga. Energi dahsyat itu menjungkir balikkan dunia. Misalnya, benturan antara tombak terkuat dan perisai terkuat disertai dengan kekacauan di kehampaan. Cambuk penghancur dewa bergetar hebat, dan badan utamanya seperti seberkas cahaya terbang ke arah belakang seperti ular raksasa yang bengkok. Hati para penonton di banyak pulau yang tergantung menjadi menegang. Dalam kontes antara senjata abadi tingkat 9, angin awan ungu dan roda guntur akhirnya menang. Hahaha. Hao Qianjue tertawa terbahak-bahak, cambuk penghancur dewamu tidak istimewa. Begitu dia selesai berbicara, roda angin dan petir awan ungu terus bergerak maju. Aura penghancur segalanya bagaikan roda raksasa yang menghancurkan sungai sejarah yang panjang. Segala kemuliaan tampaknya hancur karenanya. Tidak bagus. Semua orang di istana suci Xuanyuan tiba-tiba panik. Bahkan kepala istana Yu Xiao mengerutkan kening, kekuatan roda petir angin awan ungu sangat mengerikan. Ratu Taiyu Phoenix di sisi lain juga berkata kepada Xiao Nunu melalui udara, minggir. Senjata abadi tingkat 9 juga memiliki kekuatan yang berbeda. Kekuatan roda petir dan angin awan ungu jelas berada di kategori atas di antara senjata abadi tingkat 9. Meskipun kekuatan fisik Xiao Nunu kuat, itu tidak dapat dihentikan. Du Kuanxing di panggung tontonan lain merasa geli. Ia terkekeh dan berkata, dia sudah selesai. Aku dengan berat hati menerimamu, gugukku. Li Duantian tidak mengatakan apapun. Ia hanya menatap lurus ke depan. Ini belum berakhir. Dia masih punya kartu truf. Li Duantian berkata diam-diam. Itu terjadi dalam sekejap. Roda angin dan petir awan ungu menyerbu di depan Xiao Nunu, tetapi tidak ada rasa takut di wajah Xiao Nunu. Detik berikutnya, penghalang yang dibentuk oleh ratusan pecahan pancer menghalangi Xiao Nunu di depannya. Duar. Roda angin dan petir awan ungu menghantam penghalang emas seperti binatang buas raksasa, dan kekuatan mengerikan langsung meledak. Langit riyuntuh dan bumi terbelah, dan 9 langit berguncang. Saat banyak pecahan pancer tertiup, serangan roda angin Ziyun dan roda guntur juga terhalang. Roda angin dan petir awan ungu milikmu bahkan lebih buruk. Xiao Nunu menanggapi sambil merentangkan kelima jari tangan kirinya. Gelombang gravitasi yang kuat dipicu di telapak tangannya. Dalam sekejap, semua pecahan pancer yang tersebar di antara langit dan bumi berkumpul bersama. Pecahan-pecahan dari semua ukuran saling cocok dengan sempurna dan mengembun menjadi bola ajaib yang bersinar dengan cahaya keemasan dalam sekejap mata. Pedang Dao Pancer. Cambuk penghancur dewa milikmu tidak istimewa. Itulah penilaian Hao Qianjue terhadap Xiao Nunu. Roda petir angin awan ungu milikmu bahkan lebih buruk. Ini adalah serangan balik Xiao Nunu terhadap Hao Qianjue. Pada saat itu, semua orang di luar tempat kejadian diliputi emosi dan terkejut. Dia menghalanginya. Xiao Nunu menghalangi roda petir angin awan ungu milik Hao Qianjue. Seorang tetua dari istana suci Xuanyuan hampir melompat kegirangan. Yu Xiao dan para eksekutif senior lainnya sama bersemangatnya. Dan ketika semua orang melihat bola ajaib emas mengambang di luar Xiao Nunu, keterkejutan di wajah mereka menjadi semakin besar. Apa benda itu? Entahlah. Tapi benda itu tampaknya sangat kuat. Bahkan dari jarak sejauh itu, aku bisa merasakan fluktuasi energi yang berasal dari bola ajaib itu. Apakah ini senjata abadi tingkat 9 lainnya? Tidak. Benda itu tidak tampak seperti senjata abadi. Benda itu lebih seperti bentuk transformasi dari semacam kekuatan. Aliran udara yang sangat bergejolak itu mengalir ke segala arah. Tabrakan antara roda guntur angin awan ungu dan cambuk penghancur dewa serta pecahan pancer sungguh mengguncang bumi. Tetapi yang tidak diduga Hao Qianjue adalah bahwa Xiao Nunu ternyata punya kartu truf. Du Kuanxing,
Rong cucu dan makhluk muda tertinggi lainnya dari medan perang Wansheng yang berada di luar lapangan bahkan lebih terkejut. Apakah orang ini benar-benar keluar dari istana suci Xuanyuan? Seorang pria kuat dari medan perang Wansheng mengungkapkan keraguannya. Orang lain menyusul dan berkata, bagaimana istana suci Xuanyuan bisa memiliki keterampilan yang begitu hebat? Lihatlah betapa menyedihkannya Yu Xiao dan yang lainnya, bagaimana mereka bisa mampu mengajarkan bakat seperti itu. Pembicara itu tidak sengaja, tetapi pendengarnya sengaja. Li Duantian di sebelahnya terkekeh dan berpikir dalam hati, aku hanya ingin melihat kalian sekelompok orang bodoh yang belum pernah melihat dunia. Jika aku belum pernah dikalahkan di medan perang Qiansheng sebelumnya, aku tidak akan begitu yakin bahwa mereka masih memiliki beberapa kartu yang tidak terpakai. Di medan perang Qiansheng, Li Duantian benar-benar merasakan memahtekkannya pancer Daosu. Kekuatan itu begitu menakutkan hingga membuatku merasa takut hanya dengan memikirkannya sekarang. Seorang Daosu pancer langsung mengubah seluruh kota Longmen menjadi reruntuhan, benar-benar menghancurkan dunia. Hal yang paling penting adalah bahwa Xiao Nunu pada waktu itu hanya berada di tingkat Raja Abadi yang sempurna dan bahkan belum mencapai tahap awal tingkat Kaisar Abadi. Saat ini, Xiao Nunu telah mencapai tahap tengah alam Kaisar Abadi. Dapat dibayangkan bahwa kekuatan Mutiara Dao Pancer hanya akan lebih kuat dari sebelumnya. Swiss. Reinkarnasi angin dan petir awan ungu memantul di depan Hao Qianjue, dan matanya menampakkan ekspresi menyeramkan. Ini pertama kalinya aku ingin membunuh seseorang dengan sangat. Xiao Nunu mengendalikan pancer Daozu dengan postur suci, seperti dewa yang turun ke bumi, kekuatanmu tidak akan mampu membuatmu memenuhi fantasi ini. Hahaha. Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara kepadaku seperti ini? Tiba-tiba, sedikit kegilaan melintas di mata Hao Qianjue, lalu dia melompat, berubah menjadi sinar cahaya hitam dan mengebor ke dalam roda guntur angin Ziyun. Dentang. Petir menyambar dan guntur bergemuruh, langit berguncang, dan ribuan rune hitam menutupi badan besar roda angin dan guntur awan ungu. Untuk sesaat, perasaan tertekan yang dibawa oleh senjata abadi kelas 9 ini bahkan lebih mengerikan. Dilihat dari jauh, roda angin dan guntur awan ungu tampak telah berubah menjadi gerbang pusaran gelap yang menelan dunia. Semua orang tiba-tiba mengerti bahwa jurus pembunuh terkuat Hao Qianjue akan segera datang. Cepat, aktifkan formasi pertahanan. Orang yang berbicara adalah pengawas medan perang Wansheng, dan suaranya sedikit cemas. 3 pengawas lainnya menanggapi dengan cepat. Dimengerti. Seketika, mereka berempat mengaktifkan formasi pertahanan medan perang Wansheng secara bersamaan. Detik berikutnya, semua pulau terapung kecuali arena utama ditutupi perisai putih perak. Dilihat dari jauh, bagian luar setiap pulau yang tergantung itu tampak terbungkus dalam lingkaran cahaya besar. Pada saat yang sama, roda angin guntur awan ungu yang menyerupai pusaran hitam menyerang Xiao Nunu dengan sekuat tenaga. Roda raksasa itu berputar, dan siklon-siklon di segala arah ikut bergerak. Kemanapun ia pergi, ruang itu terjepit dan hancur. Bersiaplah untuk mati. Suara Hao Qianjue datang dari roda angin dan petir awan ungu. Pada saat ini, dia menyatu dengan senjata itu. Semua orang di luar tempat acara merasa sangat gugup. Metode Xiao Nunu untuk memaksa Hao Qianjue ke titik ini melampaui harapan semua orang. Namun bagaimana lawan dapat menangkal serangan tersebut? Xiao Nunu terlihat menatap langit di depan dengan ekspresi dingin, dan kemudian pola ilahi emas di antara alisnya bersinar dengan cahaya suci. Tepat waktu. Berdengung. Dalam sekejap, pancer Daozu dengan gila-gilaan menyerap kekuatan pancer dalam badan Xiao Nunu. Saat berikutnya, pancer Daozu seperti matahari, memancarkan cahaya ribuan kaki. Setelah itu, di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi dengan rasa ngeri, Xiao Nunu mendorong pancer Daozu dan terbang ke depan. Saat bergerak, volume pancer Daozu meluas dengan cepat, dan dalam sekejap mata, meluas 1000 kali lipat. Ini dia, pukulan yang mengubah medan perang Qiansheng menjadi reruntuhan. Seseorang berseru dari pinggir lapangan. Tidak, kekuatan ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Siapa yang bisa menang? Siapa yang bisa menang? Hati setiap orang tergerak sepenuhnya. Duar. Suara keras dan keras hampir bergema di seluruh medan perang Jiushu. Pancer Daozu dan Ziyun Wind and Thunder Will saling bertabrakan secara langsung.
Kekacauan yang terjadi dalam sekejap bagaikan badai pasir dahsyat yang melanda puluhan ribu mil jauhnya. Kehampaan itu hancur, bumi riyuntuh, dan pulau yang berdiri tergantung di kehampaan itu tiba-tiba terhantam dengan keras. Meskipun ada formasi pertahanan besar di depan, orang-orang di luar lapangan tidak dapat menahan diri untuk tidak memanggil perlengkapan pelindung atau mengaktifkan energi spiritual dalam badan mereka. Formasi pertahanan di luar setiap pulau yang tergantung tampak terdistorsi, seolah-olah akan riyuntuh pada detik berikutnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Mutiara dao pancer emas dan roda Ziyun Fenglei hitam bagaikan benda-benda langit berbintang yang saling bersilangan, dan segala macam akibat kekacauan meledak ke segala arah. Roda angin dan petir awan ungu berputar cepat, bagaikan gergaji, bergesekan dengan mutiara dao pancer hingga menghasilkan percikan energi. Semua orang merasa gugup. Semua orang merasa gelisah. Tak peduli apakah mereka adalah tokoh-tokoh berkuasa di tempat terbuka atau tokoh-tokoh misterius yang bersembunyi dalam kegelapan, mereka semua menatap ke langit di depan. Pada saat ini, api keemasan di permukaan pancer Daozu menjadi kacau, lalu roda angin dan guntur Ziyun melaju kencang. Kau sudah berusaha sekuat tenaga, tapi tetap saja kau kalah. Suara Hao Qianjue terdengar dari roda angin dan petir awan ungu. Tiba-tiba, semua orang yang hadir tampaknya telah mencapai kesimpulan tentang hasil pertempuran ini. Saat menghadapi putra kaisar abadi berwajah seribu yang terkenal, Xiao Nunu akhirnya tertinggal satu langkah. Ekspresi Ratu Taiyu Huang, Feng Jiu, Yao Jianyun, Li Duantian dan Suanyuan Senggong dan yang lainnya pasti agak tidak berdaya. Mampu bertahan sampai titik ini, Xiao Nunu dapat dikatakan telah memenangkan kehormatan dalam kekalahan. Tetapi ketika pancer Daozu hendak dikalahkan sepenuhnya, ekspresi penghinaan muncul di wajah Xiao Nunu. Kamu sudah berusaha semampumu, tapi aku belum. Apa? Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang terkejut. Saat kata-kata itu terucap, pola-pola emas misterius bersilangan dengan Xiao Nunu sebagai pusatnya. Segera setelah itu, rune emas ini langsung berubah menjadi ratusan pecahan emas dengan berbagai bentuk. Pecahan emas ini adalah pecahan pancer, bas. Ruang itu tampak sunyi, tetapi pada saat berikutnya, banyak pecahan pancer yang melayang ke segala arah berkumpul bersama, dan pecahan-pecahan dari semua ukuran saling menempel erat. Kemudian, bola ajaib emas lain dengan cahaya keemasan yang menyilaukan muncul di hadapan semua orang. Apa itu? Semua orang membelalakan mata mereka. Mutiara dao pancer lainnya. Ya ampun, ini luar biasa. Seru Li Duantian dengan keras. Lagi pula, dia pernah dikalahkan oleh pancer Daozu sebelumnya, jadi ketika dia melihat pancer Daozu kedua, Li Duantian pastilah yang paling bersemangat. Xiao Nunu mengendalikan pancer Daozu dengan satu tangan, dan pola ilahi emas di antara alisnya menyala seperti api. Seperti yang baru saja dia katakan, Hao Qianjue telah berusaha sekuat tenaga, tetapi Xiao Nunu belum. Jumlah pancer Daozu tidak tetap. Sama seperti pecahan pancer, semakin kuat kultivasi Xiao Nunu, semakin banyak manik-manik dao pancer yang dapat dipadatkannya. Xiao Nunu, yang berada di tahap tengah alam kaisar abadi, dapat dengan mudah mengendalikan dua mutiara dao pancer. Hao Qianjue-mu tidak akan bisa menghentikan rentetan kemenanganku. Dengan teriakan dingin, Xiao Nunu melancarkan serangan kuat dari telapak tangannya. Swiss. Pancer Daozu kedua mengeluarkan api emas di kehampaan dan menyerbu keluar. Berdengung. Manik dao pancer kedua juga membesar 1000 kali lipat saat bergerak, dan kekuatan sucinya yang dapat menembus segalanya menghantam manik dao pancer pertama dengan keras. Gunakan kekuatan lawan untuk melakukan serangan balik. Kekuatan dua manik pancer dao ditumpangkan pada saat ini dan dilepaskan dengan kekuatan besar. Duar. Suara keras yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak di kehampaan, dan roda dewa besar seperti pusaran hitam meledak dalam sekejap. Kekuatan yang mengerikan itu menyebabkan ruang angkasa riyuntuh, dan aurora yang tak terhitung jumlahnya merobek langit dan bumi, hampir menyilaukan mata semua orang. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Hati semua orang bergetar, darah semua orang hampir membeku. Roda dewa yang besar itu hancur, dan roda angin dan petir awan ungu kembali ke bentuk aslinya. Ia melayang di antara langit dan bumi, dan menjadi gerhana. Pada saat yang sama, sosok Hao Qianjue juga terpental, sudut mulutnya berdarah, dan wajahnya yang pucat penuh dengan ketidakpercayaan.
Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Hao Qianjue menggertakkan giginya, ekspresinya agak garang. Untuk pertama kalinya dia kehilangan ketenangannya. Ia tidak percaya bahwa dirinya yang memiliki roda angin awan ungu dan roda petir, tidak mampu menahan serangan Xiao Nunu. Melihat Hao Qianjue memuentehkan darah, terjadi keributan di sekitar medan perang Wansheng. Hao Qianjue terluka. Dia akan kalah. Tidak dapat dipercaya bahwa bahkan Hao Qianjue tidak dapat mengakhiri kemenangan beruntun Xiao Nunu. Setiap kata yang keluar dari lapangan bagaikan pedang tajam, menusuk gendang telinga Hao Qianjue. Tatapan mata yang terakhir menjadi semakin tajam. Kehilangan. Mustahil. Tidak mungkin Hao Qianjue bisa kalah. Roda petir angin awan ungu. Kembalilah. Tepat saat Hao Qianjue hendak memanggil kembali senjata abadi tingkat 9, tiba-tiba, Xiao Nunu membentuk segel dengan satu tangan, dan niat pedang yang luar biasa melonjak dari badannya. Kau tidak punya kesempatan. Taisang Feng Hua, angkat pedangmu. Swiss, Swiss, Swiss. Tiba-tiba, 32 cahaya pedang melesat lurus ke langit dan berkumpul di atas langit. Kemudian, cahaya pedang itu saling kejar dan membentuk formasi pedang melingkar yang menawan. Semua orang mendongak. Hao Qianjue juga merasakan firasat buruk. Klang, klang, klang. Dalam sekejap, 32 pedang Taisang Feng Hua saling tumpang tindih dan bergabung menjadi satu pedang. Bas! Cahaya pedang besar tiba-tiba muncul di langit. Xiao Nunu melambaikan tangannya ke bawah, dan cahaya pedang jatuh dari langit dan bergegas menuju Hao Qianjue di bawah. Kitab Pedang Taisang 32 Pedang Hukuman Surgawi. Kekuatan pedang itu tak terbatas. Hao Qianjue tidak punya tempat untuk bersembunyi dan hanya bisa melihat cahaya pedang yang mendekat. Bang! Sebuah kekuatan pedang yang menggetarkan meledak ke segala arah, dan dengan kekuatan gabungan dari 32 pedang Taisang Feng Hua, pedang itu langsung menembus dada Hao Qianjue. Begitu mengejutkannya, hingga semua orang yang hadir terbelalak. Pedang ini, seperti kilat di malam yang gelap, memberikan dampak visual yang kuat. Darah muncrat keluar dan Hao Qianjue menjerit. Feng Hua tertinggi melewati badannya, merobek luka merah di badannya. Pemandangan di depan mata mereka membuat kulit kepala semua orang bergetar dan hati mereka bergetar ketakutan. Kuat sekali. Xiao Nunu sungguh terlalu kuat. Kau tahu, itu Hao Qianjue. Dia adalah putra kaisar abadi berwajah 1000. Baiklah, baiklah semua orang di Istana Suci Xuanyuan sangat bersemangat. Bahkan kepala Istana Yu Xiao mengepalkan tangannya, tampak bersemangat. Di Istana Phoenix Suci, Yin Yaner begitu gembira hingga hampir melompat. Ia meraih lengan Yao Jianyun, sama sekali tidak mampu menahan suasana hatinya yang gelisah. Dia menang, Tuan Muda akan menang, Nyonya Ratu Phoenix, apakah Anda melihatnya? Tetua Feng Jiu, Tuan Muda akan menang. Feng Jiu mengangguk berulang kali, saya melihatnya dengan jelas. Alis Ratu Teiyu dari Phoenix yang berkerut rapat juga mengendur saat ini. Sejujurnya, dia sebenarnya tidak ingin Xiao Nunu dan Hao Qianjue memiliki konflik. Dia khawatir Xiao Nunu akan kalah. Sekarang tampaknya kekhawatirannya sama sekali tidak perlu. Di atas ring, rasa sakit yang hebat dari luka menyebar ke seluruh badan Hao Qianjue, dan dia seperti burung dengan sayap patah, di ambang jatuh. Aku tidak akan kalah, mata Hao Qianjue memerah dan dia meraung marah. Swiss. Begitu kata-kata itu terucap, sebuah bayangan muncul di sisi Hao Qianjue seperti hantu. Sepertinya aku tidak akan pernah bisa memahami apa yang kau maksud dengan, manusia biasa melihat ke atas. Sebuah suara tenang dan menghine memasuki telinga Hao Qianjue. Hao Qianjue menoleh dan melihat Xiao Nunu sudah ada di depannya. Sebelum Hao Qianjue sempat bereaksi, tangan kiri Xiao Nunu yang dipenuhi pola dewa emas terulur dan langsung mencengkeram tenggorokan lawan. Bas! Tepat saat jari Xiao Nunu menyentuh leher lawannya, kekuatan tolak yang tak terlihat dilepaskan dari badan Hao Qianjue, dan seberkas cahaya putih benar-benar melindungi organ vital Hao Qianjue. Hah! Ada sedikit keterkejutan di mata Xiao Nunu. Pihak lain memiliki senjata ajaib yang dapat menyelamatkan hidupnya. Tidak heran pedang tadi gagal membunuhmu, kata Xiao Nunu lembut. Hehe! Hao Qianjue tersenyum licik, kau tidak bisa membunuhku. Kau pikir kau menang, tetapi sebenarnya kau tidak bisa mengubah apapun.
Aku adalah putra Kaisar Abadi Seribu Wajah, penguasa Beik Xiaosu. Siapa kau? Alam Phoenix sedang menunggu untuk menderita bersamamu. Hehe. Hao Qianjue tertawa ganas. Dia berlumuran darah dan tampak seperti hantu jahat. Dia tahu dia akan kalah. Tapi apa yang dapat saya lakukan? Dia masih putra dari Kaisar Abadi berwajah seribu, dia masih sosok yang agung dan perkasa, dan dia masih memiliki kemampuan untuk menghancurkan Xiao Nunu dan alam Phoenix. Kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Hao Qianjue menatap Xiao Nunu dengan nada bercanda, kau tidak akan bisa menggoyahkan kedudukanku, kau tidak akan bisa melampaui identitasku, kau tidak akan bisa mengingini wanitaku. Bahkan jika kau memenangkan ronde ini, aku akan tetap menjadi diriku sendiri, Jiu Yue Yuan akan tetap menjadi tunanganku, Hao Qianjue, kau bahkan tidak akan bisa memandangnya lebih jauh, sedangkan kau, cepat atau lambat kau akan mati di tanganku, hahaha. Hao Qianjue tertawa terbahak-bahak, ini adalah serangan baliknya. Namun Xiao Nunu tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya. Ia berkata dengan tenang, betapa enggannya kau mengatakan omong kosong seperti itu. Kau, setelah hari ini, alam abadi Jiushu hanya akan mengingat kebodohanmu, Hao Qianjue. Putra Kaisar Abadi Seribu Wajah hanyalah batu loncatan bagiku, Xiao Nunu. Kegagalanmu adalah aib yang tidak akan pernah bisa dihapuskan. Diam. Suasana hati Hao Qianjue berubah. Tanggapan Xiao Nunu cukup agresif. Tanpa menunggu Hao Qianjue berbicara lagi, Xiao Nunu mencengkeram kerah baju Hao Qianjue dan menariknya. Kemudian, suara rendah Xiao Nunu terdengar di telinga Hao Qianjue. Adapun tunanganmu, ya, aku sudah tidur dengannya. Suara Xiao Nunu tidak keras, dan hanya Hao Qianjue yang bisa mendengarnya. Namun suara kecil ini bagaikan sambaran petir di telinga Hao Qianjue. Apa katamu? Hao Qianjue membelalakan matanya, menatap orang lain dengan mata merahnya. Atau lebih tepatnya, dia tidur denganku. Xiao Nunu mengangkat senyum kejam di sudut mulutnya, apakah kamu tidak suka menyatakan kedaulatanmu? Kedaulatanmu sudah lama hilang, membunuh orang dan menyakiti hati mereka. Sungguh pembunuhan yang sadis dan memilukan. Pada saat ini, Hao Qianjue merasa seolah tersambar petir dan otaknya menjadi kosong. Tiba-tiba dia merasakan frustrasi yang luar biasa. Pikirannya tiba-tiba teringat berbagai adegan di mana Jiu Yue Yuan melindungi Xiao Nunu. Ketika dia berada di alam rahasia, dia mengabaikan pendapat orang lain dan membantu orang luar untuk menghadapi tunangannya. Saat itu, Hao Qianjue sudah kalah. Dia kalah telak. Tentu saja, kata-kata Xiao Nunu tidak bermaksud tidak menghormati Jiu Yue Yuan. Dia hanya menggunakan kata-kata ini untuk menerobos pertahanan batin Hao Qianjue. Baik saat pertama kali mereka bertemu atau baru saja, Hao Qianjue tengah menyatakan kedaulatannya, dan serangan balik Xiao Nunu menyebabkan kedaulatannya runtuh sepenuhnya. Tidak mungkin. Hao Qianjue tidak dapat menerima hasil seperti itu. Dia menatap Xiao Nunu dengan tajam, tidak mungkin. Kau berbohong padaku, kau berbohong padaku. Melihat ekspresi marah Hao Qianjue, semua orang di medan perang Wansheng menunjukkan keraguan. Apa yang dikatakan Xiao Nunu? Pertahanan Hao Qianjue tiba-tiba hancur. Xiao Nunu menyeringai di sudut mulutnya, kamu terlihat sangat sedih saat ini. Diam. Mata Hao Qianjue memerah, dan dia mengulurkan tangannya untuk meraih Xiao Nunu. Tentu saja, alasan mengapa dia begitu marah bukanlah karena dia peduli pada Jiu Yue Yuan, tetapi karena frustrasi yang meledak di hatinya yang membuatnya kehilangan akal. Membunuh orang saja tidak cukup, bagaimana Anda bisa menghancurkan hati mereka dan menghilangkan keinginan mereka? Hao Qianjue menyesal karena dia tidak menyingkirkan Xiao Nunu lebih awal. Pergilah ke neraka, aku akan membunuh kalian semua. Teriak Hao Qianjue. Tetapi Hao Qianjue di masa jayanya bukanlah tandingan Xiao Nunu, apalagi sekarang. Xiao Nunu mencengkeram kerah orang itu dan mengerahkan kekuatan, langsung menjatuhkan Hao Qianjue. Swoosh! Hao Qianjue terjatuh seperti karung pasir yang dilempar keluar. Xiao Nunu menatap orang lain dari posisi yang tinggi, sama mendominasinya seperti Hao Qianjue di masa lalu. Kau tidak punya kesempatan. Cahaya jingga menyala, dan cambuk penghancur dewa muncul lagi di tangan Xiao Nunu. Bas! Gelombang energi yang sangat kuat dilepaskan, dan cambuk penghancur dewa tiba-tiba diselimuti oleh petir yang ganas dan api dewa yang sangat kuat. Tanpa ragu-ragu,
Xiao Nunu mengayunkan cambuk penghancur dewa. Dalam sekejap, bayangan cambuk tajam itu menghancurkan kehampaan dan mengejar Hao Qianjue. Jarak antara keduanya cepat sekali mendekat. Cambuk penghancur dewa yang bersinar dengan cahaya jingga bagaikan sambaran petir yang mampu menghancurkan dunia, dan mengandung kekuatan penghancur. Semua orang di luar lapangan terkejut dengan cara Xiao Nunu. Jelas bahwa Xiao Nunu tidak berniat membiarkan Hao Qianjue hidup. Karena kedua belah pihak sudah berada dalam situasi saling bertarung sampai mati, hal yang wajar untuk dilakukan adalah mencegah masalah di masa mendatang. Bahkan jika Hao Qianjue memiliki senjata ajaib untuk menyelamatkan hidupnya, cambuk penghancur dewa menyerang jiwa abadi lawan. Bahkan jika pukulan ini gagal membunuh Hao Qianjue, setidaknya akan merusak jiwa abadi lawan. Selama jiwa abadi dihancurkan, Hao Qianjue akan cacat. Pada saat kritis ini, tiba-tiba, bang! Sebuah perisai dinding cahaya berbentuk payung muncul di luar badan Hao Qianjue. Cambuk penghancur dewa yang seharusnya jatuh pada Hao Qianjue justru mengenai dinding cahaya itu. Untuk sesaat, cahaya cemerlang mekar di kehampaan. Hati semua orang menjadi tegang. Sosok berambut putih dan tampak berusia lebih dari 50 tahun muncul entah dari mana di samping Hao Qianjue. Jangan sahkayeti tuanku. Suara lelaki tua itu bagaikan guntur, matanya bagaikan elang, dan dia mengenakan jubah hitam, memancarkan aura yang luar biasa dan kuat. Ekspresi semua orang yang hadir tak dapat dielakkan berubah. Dia pelindung Hao Qianjue. Semprul, bukankah ini pelanggaran yang jelas? Bisakah pelindung mengabaikan aturan medan perang Jiushu? Set, jangan banyak bicara, aura pelindung itu sangat kuat, dia setidaknya telah mencapai puncak alam kaisar abadi. Jika kamu membuatnya marah, hati-hati dia akan dihancurkan sampai mati hanya dengan satu jari. Baiklah, kalau begitu jangan katakan itu. Kemunculan lelaki tua itu membawa rasa tertekan yang besar bagi semua orang di lapangan. Hao Qianjue segera berkata, "Penatua Lutian, bunuh dia untukku, cepat. Bunuh dia untukku." Pihak lain terbakar amarah, hatinya dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh. Orang tua bernama Lutian segera ingin menyerang Xiao Nunu. Tetapi pada saat ini, dua sosok lagi terbang ke langit di atas arena medan perang Wansheng satu demi satu. Salah satu tokohnya adalah penguasa istana Phoenix Suci, Ratu Taiyu Phoenix. Sosok lainnya tak lain adalah penguasa istana Suci Xuanyuan, Yu Xiao. "Tolong hentikan, Tuan," kata Yu Xiao. Lutian mengabaikannya dan melancarkan serangan telapak tangan yang dahsyat ke arah Xiao Nunu. Mata dingin Ratu Taiyu Phoenix bersinar dengan hawa dingin, dan bayangan Phoenix yang besar dan menakjubkan muncul di belakangnya. Bayangan Phoenix menyapu langit dengan kecepatan yang sangat cepat dan mencegat serangan Lutian. Duar! Bayangan burung Phoenix yang menakjubkan itu bertabrakan dengan kekuatan telapak tangan, langsung mengguncang langit dan bumi serta menciptakan aliran udara yang mengejutkan. Beberapa orang di lapangan terkejut dan mundur. Terutama Hao Qianjue yang sudah terluka parah, dan sekarang dia muente darah, menambah hinian atas lukaannya. "Tuan muda." Lutian terbang ke sisi Hao Qianjue tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan mendukungnya. Kemudian, dia menenangkan badannya dan menatap orang yang datang, Ratu Taiyu Phoenix. Swiss. Ratu Taiyu Phoenix melintas di depan Xiao Nunu, dan sepasang matanya yang dingin dan indah menunjukkan keagungan memandang rendah dunia. "Tuan muda Xiao Nunu ini adalah tamu istana Shen Huangku, Anda tidak diizinkan untuk menyakitinya." Sekarang istana Shen Huang tidak berani mengungkapkan identitas asli Xiao Nunu. Oleh karena itu, Xiao Nunu hanya dapat diberi status tamu terhormat. Di sisi lain, Yu Xiao juga muncul di samping Xiao Nunu. "Ini muridku dari istana Suci Xuanyuan. Harap patuhi peraturan medan perang Wansheng." Xiao Nunu kemudian menatap Yu Xiao. Ini adalah pertama kalinya Xiao Nunu bertemu dengan kepala istana dari istana Suci Xuanyuan. Sejujurnya, dia sedikit banyak terharu karena pihak lain bisa berdiri saat ini. Pada saat ini, keempat pengawas medan perang Kyushu di bawah juga berdiri. Pengawas medan perang Wansheng berbicara terlebih dahulu, "Semuanya, ini adalah medan perang Jiushu. Jika kalian bertindak gegabah di sini, aku khawatir kalian akan kehilangan identitas kalian masing-masing." Duar. Segera setelah itu, kilat dan guntur menyambar di atas 9 langit,
dan bayangan naga emas yang telah muncul sebelumnya sekali lagi melayang di langit. Bayangan naga emas menatap semua orang di medan perang Wansheng, dan aura mengerikan menyelimuti semua pulau yang melayang. Harap patuhi peraturan. Siapapun yang melanggar peraturan terlebih dahulu tidak akan diizinkan memasuki medan perang Kyushu dalam waktu 3 tahun. Selain itu, pemenang pertempuran ini adalah Xiao Nunu. Tekanan besar mengalir turun, dan orang-orang di lapangan tampak seperti badai. Setelah itu, serangkaian kata muncul di belakang Xiao Nunu dan Hao Qianjue. Hao Qianjue, 10.290 menang dan 2 kalah. Xiao Nunu, 10.010 kemenangan, tanpa kekalahan. Catatan pertempuran Hao Qianjue dan Xiao Nunu diperbarui pada saat ini. 1 menambahkan bidang negatif. 1 masih 0 negatif. Ketika orang-orang melihat catatan pertempuran di belakang Xiao Nunu, tiba-tiba terjadi keributan di dalam dan luar seluruh medan perang Wansheng. Sudah berakhir, Hao Qianjue kalah. Ya, ketika tetua Lutian muncul di panggung untuk mengganggu permainan, Hao Qianjue sudah kalah. Hei, jika dia tidak muncul di panggung, Hao Qianjue pasti sudah mati di tangan Xiao Nunu. Begitu ganasnya, bahkan aku yakin, tidak ada yang mempertanyakan hasil permainan ini. Kecuali Hao Qianjue sendiri. Aku belum kalah. Hao Qianjue, yang pertahanannya telah hancur, benar-benar kehilangan ketenangan dan kewarasannya yang biasa. Matanya menjadi gila dan ekspresinya ganas. Kemudian dia melompat langsung dari belakang Lutian. Dia, Hao Qianjue, bisa kalah dari siapapun kecuali Xiao Nunu. Xiao Nunu mensibir, sungguh memalukan. Setelah itu, dia mengayunkan cambuk penghancur dewa dengan kekuatan penuh, dan aurora oranye meninggalkan serangkaian bayangan di kehampaan. Bang! Dengan suara keras, cambuk penghancur dewa menghantam badan Hao Qianjue. Cahaya jingga yang menyilaukan meledak, dan Hao Qianjue terbanting ke tanah. Bumi meledak, dan kerikil beterbangan di mana-mana. Hao Qianjue tiba-tiba merasa seolah-olah jiwa abadi di badannya akan hancur. Wow! Seteguk besar darah menyembur keluar dari mulutnya, dan Hao Qianjue kehilangan muka lagi. Karena kejadiannya begitu cepat, bahkan orang-orang di lapangan tidak dapat bereaksi tepat waktu. Apakah kau sudah belajar untuk menghormatiku? Tuan muda Hao Qianjue. Xiao Nunu membuat segel pedang dengan 1 tangan, dan 32 pedang abadi Tai Sang Feng Hua yang terbentuk menjadi 1 terbang kembali ke Xiao Nunu. Kemudian Xiao Nunu mengayunkan pedangnya, dan Tai Sang Feng Hua langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju Hao Qianjue di bawah. Tetua Lutian dengan cepat melesat ke samping Hao Qianjue, lalu mengangkat tangannya dan menamparkan Tai Sang Feng Hua. Bang! Ketika pedang dan telapak tangan saling bertabrakan, 2 gelombang energi yang bersilangan meledak, dan wajah Lutian menjadi semakin suram. Ini karena bayangan naga emas yang melayang di kehampaan menjadi marah. Aku akan mengatakannya lagi, tidak peduli siapapun kamu, tolong patuhi peraturan medan perang Jiushu. Saat kata-kata itu jatuh, bayangan naga emas langsung menyemprotkan gelombang esensi naga. Duar. Gelombang yuan naga berbentuk bola menghantam bagian tengah cincin, dan langsung melepaskan kekuatan dahsyat dan mengerikan. Alur yang sangat dalam muncul di arena medan perang Wansheng. Setelah Tai Yu Huang, Yu Xiao dan Xiao Nunu segera menjauh. Lutian juga buru-buru mengangkat Hao Qianjue yang berlumuran darah dari tanah dan menghindar ke belakang. Bang! 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 Dampak yang dahsyat dan mendominasi melanda 10 penjuru. Perisai pertahanan di pulau-pulau yang tergantung hancur berkeping-keping. Semua orang yang hadir berdiri dengan goyah, tampak panik. Kekuatan penghancur yang begitu kuat, pantas menjadi binatang peri penegak hukum di medan perang Jiushu. Binatang peri penegak hukum, apakah ini namanya? Ya, keempat orang di lapangan adalah pengawas, tetapi naga emas itu adalah penegak hukum. Begitu seseorang melanggar aturan medan perang Jiushu, ia akan berdiri. Benar, level binatang peri penegak hukum lebih tinggi dari keempat pengawas itu. Dentang, petir dan guntur menyambar, awan gelap menutupi langit, dan mata binatang peri penegak hukum itu memancarkan cahaya keemasan yang tajam. Ia melayang di atas langit, memancarkan aura binatang mitos kuno. Sedikit keterkejutan tampak di wajah Xiao Nunu. Ini bukan pertama kalinya dia melihat naga emas ini.
Lawan tersebut telah muncul sebelumnya ketika Xiao Nunu telah memperoleh 100 kemenangan berturut-turut, 1000 kemenangan berturut-turut, dan 10.000 kemenangan berturut-turut, tetapi yang tidak diharapkan Xiao Nunu adalah bahwa kekuatan binatang peri penegak hukum ini begitu kuat. Lutian mengerutkan kening, mengetahui bahwa mustahil membunuh Xiao Nunu hari ini. Seketika, Lutian berkata dengan nada muram, "Aku akan mengingat apa yang terjadi hari ini." Setelah itu, pihak lain pergi dengan marah bersama Hao Qianjue yang setengah mati. Dan dengan keluarnya Hao Qianjue, pertempuran puncak yang sangat dinantikan hari ini juga berakhir. Tetapi siapapun dengan mata yang jeli dapat melihat bahwa perseteruan antara Xiao Nunu dan Hao Qianjue telah dimulai, dan insiden ini mungkin hanyalah permulaan. Keseimbangan yang dipertahankan Baek Xiaozhu selama ratusan tahun mungkin akan rusak. Setelah Xiao Nunu berbalik dan menatap Taiyu Huang, ekspresi pihak lain tampak sedikit serius. Dia sudah menduga bahwa dia tidak akan bisa membunuh Hao Qianjue hari ini. Sebagai putra kaisar abadi 1000 wajah, bagaimana dia bisa mati begitu mudah di luar? Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, ayo kita kembali ke alam Phoenix dulu. Kata Ratu Taiyu Phoenix dengan bibir merahnya yang sedikit terbuka. Xiao Nunu mengangguk. Pada saat ini, Yu Xiao, kepala istana suci Xuanyuan, juga datang. Sekelompok tetua senior mengikuti di belakangnya. "Hai, Santo Xiao, kembalilah bersama kami ke istana suci Xuanyuan," kata Yu Xiao. Xiao Nunu tercengang, "Xiao Zhengzi." Yu Xiao mengangguk, "Ya, kami telah memutuskan dengan suara bulat bahwa setelah kami kembali, kami akan menggulingkan Ji Guanlan dan memberimu posisi Zhengzi." Para tetua mengangguk setuju. "Ya, aku sudah lama tidak menyukai Ji Guanlan. Jika posisi kepala istana diberikan kepadanya di masa depan, sekte ini pasti akan disesatkan olehnya. Tapi kamu, Xiao Zhengzi, berbeda. Sekilas aku bisa melihat bahwa kamu adalah seseorang yang layak dipercaya." "Ya, tetua ke-6 benar. Kami akan kembali dan mengadakan jamuan perayaan untukmu hari ini. Kamu dan kepala istana Yu Xiao akan duduk di satu meja, dan Ji Guanlan dan gugup itu akan duduk di meja lain." Xiao Nunu sedikit geli dan tidak berdaya setelah mendengarkan apa yang dikatakan semua orang di istana suci Xuanyuan. Apakah ini sesuatu yang bisa dikatakan oleh seorang pemimpin sekte dan sekelompok tetua? Namun, melihat tatapan tulus semua orang, Xiao Nunu segera menggenggam tangannya dan berkata, "Aku masih punya hal lain yang harus kulakukan. Aku akan kembali ke istana suci Xuanyuan saat aku punya waktu." "Tentu saja boleh, tapi jangan terlalu lama," kata Yu Xiao. Xiao Nunu mengangguk setuju. Kemudian, seorang tetua lainnya dengan cepat menarik Yu Xiao dan berkata, cepat, kepala istana, cepatlah dan sampaikan pidato pasca perangmu. Manfaatkan kesempatan ini untuk membuat istana suci Xuanyuan semakin terkenal." "Ya." Yu Xiao segera mengeluarkan selembar kertas sebelumnya dari lengan bajunya, dan kemudian, dikelilingi oleh orang-orang dari istana suci Xuanyuan, dia datang ke pusat medan perang Wansheng. "Semuanya, silakan berjalan pelan-pelan. Saya Yu Xiao, kepala istana suci Xuanyuan. Ada yang ingin saya sampaikan." Yu Xiao berdeham dan mulai membaca isi kertas itu. "Apakah kau ingin memenangkan 10.000 kemenangan berturut-turut? Apakah kau ingin menjadi Xiao Nunu kedua? Bergabunglah dengan istana suci Xuanyuan kami sekarang, dan kau tidak hanya akan menerima paket hadiah anggota baru, tetapi juga menerima instruksi langsung dari guru-guru terkenal." Sebagai pemimpin muda super pertama yang memenangkan 10.000 kemenangan berturut-turut, pertumbuhan Xiao Nunu terkait erat dengan istana suci Xuanyuan kami. Pelatihan kami yang cermatlah yang telah membawanya pada kejayaannya hari ini. Para tetua istana suci Xuanyuan bertepuk tangan dan bersorak. "Jika kamu ingin menerima murid, kamu dapat berkonsultasi denganku segera. Jika satu orang memasuki istana, seluruh keluarga akan merasa terhormat." Sungguh mengherankan bahwa Yu Xiao benar-benar membodohi banyak orang dengan kata-kata ini. Tak lama kemudian, arena itu dipenuhi orang. Xiao Nunu tercengang oleh tindakan Yu Xiao dan kelompoknya. Apa bedanya ini dengan menipu dunia dan mencuri ketenaran? Sudah berapa lama saya berada di istana suci Xuanyuan? Beraninya mereka mengatakan hal itu. Xiao Nunu langsung merasa bahwa yang disebut putra suci itu tidak layak menjadi seorang putra suci. Suasana istana suci Xuanyuan terlalu terdistorsi. "Semprul, kita terlambat."
Di medan perang Jiushu, saat Zhou Songyin dan Ji Guanlan tiba dengan tergesa-gesa, pertempuran antara Xiao Nunu dan Hao Qianjue telah berakhir. Mereka berdua kini berdiri di sebuah pulau gantung, tampak agak tersesat. Saya bergegas ke sini tanpa henti, tapi tetap saja tidak dapat mengejar. Aku penasaran siapa yang menang, kata Ji Guanlan dengan suara berat. Tidak perlu dipikirkan, kemungkinan besar itu adalah Hao Qianjue. Perbedaan tingkat kultivasi mereka sangat besar, kata Zhou Songyin. Kemudian, keduanya tiba di area tengah pulau yang ditangguhkan. Pulau terbesar di depan adalah medan perang Wansheng. Arena di medan perang Wansheng dipenuhi dengan kebisingan dan kegaduhan, dengan orang-orang mengelilingi arena secara berlapis-lapis di dalam dan luar. Hah, apa yang terjadi? Zhou Songyin tampak bingung. Ji Guanlan menyipitkan matanya sedikit, lalu berkata, sepertinya itu adalah orang-orang istana suci Suanyuan kita. Ya, tetapi mengapa mereka semua berwajah merah dan marah, apa yang mereka lakukan? Zhou Songyin bertepuk tangan, lalu berkata, aku tahu, Xiao Nunu pasti kalah, dan orang-orang istana suci Suanyuan menyatakan ketidakpuasan mereka. Apakah kamu yakin? Tentu saja aku yakin, pikirkanlah, jika Xiao Nunu menang, Istana Suci Suanyuan akan menabuh gong dan genderang serta memberi hormat untuk merayakannya, dan omong-omong, memanfaatkan kesempatan ini untuk merekrut gelombang murid baru untuk memperkuat kekuatan sekte. Zhou Songyin cukup akrab dengan gaya Istana Suci Suanyuan. Ji Guanlan juga mengangguk, benar sekali. Para petinggi Istana Suci Suanyuan benar-benar mampu melakukan hal seperti itu. Pada saat ini, Zhou Songyin melirik sudut matanya dan tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya. Kemudian, Zhou Songyin dengan cepat menyikut Ji Guanlan. Lihat, lihat, wanita yang menolakmu ada di sana. Ji Guanlan tanpa sadar menoleh ke arah pulau lain yang tergantung, hanya untuk melihat sosok yang dikenalnya berdiri di atas pulau itu. Sosok itu mengenakan rok panjang berwajah kuda dan kemeja hitam berlengan panjang. Rambut panjangnya masih diikat santai dengan tali merah, yang terlihat sedikit berantakan namun tetap unik, klasik, dan elegan. Pihak lainnya tidak lain adalah Jiu Yue Yuan. Tidak sulit untuk menemukan bahwa September Kite baru saja tiba. Saat melihat Jiu Yue Yuan, Ji Guanlan merasakan sakit di hatinya dan ekspresi sedih muncul di wajahnya. Zhou Songyin berkata, ayo kita pergi dan menghibur Yuan yang cantik. Ji Guanlan mengerutkan kening, apa yang bisa menghiburnya? Hei, kamu tidak mungkin mengatakan bahwa ketika aku mengatakan, menghibur, maksudku menghibur. Dia mengatakan di depanmu bahwa dia menyukai pria bernama Xiao, dan sekarang pria bernama Xiao itu telah dikalahkan oleh Hao Qianjue, dan kamu tidak akan mengatakan apa-apa. Ji Guanlan segera mengerti apa yang dimaksud pihak lain. Zhou Songyin jelas berpikir untuk menggunakan nama menghibur untuk membuat komentar sarkastik dan mengambil kesempatan untuk menambah penghinaan atas Luoka. Ji Guanlan ragu sejenak, lalu berkata, ayo pergi. Hei, jangan banyak bicara. Kalau kamu membuat Nona Yuan menangis, aku tidak akan bertanggung jawab. Kata Zhou Songyin dengan nada kejam. Ji Guanlan mensibir dan tidak menjawab. Seketika itu juga mereka berdua bergerak dan tiba di pulau gantung tempat Jiu Yue Yuan berada. Kebetulan sekali, Nona Yuan. Zhou Songyin menyapa sambil tersenyum. Jiu Yue Yuan menoleh sedikit ke samping, menatap kedua orang yang datang ke arahnya, lalu mengangguk pelan sebagai isyarat. Jika kamu merasa tidak nyaman, menangislah saja. Tidak perlu menahannya, kata Ji Guanlan. Jiu Yue Yuan tercengang. Ada sedikit keraguan di matanya. Ji Guanlan mengatupkan kedua tangannya di depan dada, mengangkat dagu, dan berkata dengan nada menghine, tidak memalukan kalah dari Hao Qianjue. Jiu Yue Yuan. Melihat Jiu Yue Yuan tidak tergerak, Zhou Songyin juga ikut bergabung dalam barisan menghibur. Orang-orang seharusnya memiliki kesadaran diri. Mengetahui bahwa Hao Qianjue tidak mudah diajak main-main, mereka seharusnya dengan jujur menghindarinya. Perilakunya yang tahu ada harimau di gunung dan tetap pergi ke sana hanyalah mencari kematian. Sebagai perbandingan, putra suci Taiyu kita lebih rasional. Sementara Zhou Songyin meremehkan Xiao Nunu, dia juga memuji Ji Guanlan. Dia ingin Jiu Yue Yuan benar-benar menyadari kesenjangan antara Xiao Nunu dan Ji Guanlan. Bukan tentang siapa yang memiliki kultivasi lebih kuat yang lebih baik. Dalam hal keunggulan, lebih baik untuk lebih komprehensif.
Jiu Yue Yuan akhirnya mengerti apa yang mereka berdua bicarakan. Tatapan yang dia berikan pada mereka berdua agak menarik. Tepat saat Ji Guanlan dan Zhou Songyin terus melontarkan sindiran, tiba-tiba duar, duar, duar. Suara meledak di langit di atas medan perang Wansheng, diikuti oleh hujan bunga berwarna-warni yang berterbangan di langit. Lalu, di panggung di depan, terdengar suara gong dan genderang, membuatnya sangat meriah. Semuanya, aku, Yu Xiao, dengan sungguh-sungguh berjanji akan melatih kalian sesuai dengan metode pelatihan putra suci Xiao Nunu. Aku akan mengatur guru-guru terkenal untuk memberikan bimbingan pribadi kepadamu. Aku dengan hangat menyambutmu untuk bergabung dengan Istana Suci Xuanyuan. Ayo, teruslah bermain musik dan menari. Tiba-tiba, di medan perang Wansheng, gong dan genderang berbunyi keras, petasan berbunyi, dan suara-suara pesta menjadi semakin keras. Adegan ini hanya membuat Ji Guanlan dan Zhou Songyin terdiam di tempatnya. Apa-apaan? Memukul gong dan genderang, merayakan dengan petasan, merekrut gelombang orang baru. Bagaimana semua yang dikatakan Zhou Songyin tadi menjadi kenyataan? Dan apa-apaan putra suci Xiao Nunu yang disebutkan Yu Xiao ini? Bukankah hanya ada satu putra suci di Istana Suci Xuanyuan? Ji Guanlan dan Zhou Songyin saling berpandangan, dan keduanya memiliki firasat buruk. Pada saat ini, beberapa sosok bergegas melewati mereka, dan salah satu dari mereka secara tidak sengaja menabrak Ji Guanlan. Pihak lain hendak meminta maaf, tetapi setelah mengenali penampilan pihak lain, dia buru-buru berkata, "Hei, kakak senior Ji, kapan kamu datang? Bukankah kamu menjaga sekte?" Pihak lain adalah seorang pemuda tampan, dan dia adalah murid Istana Suci Xuanyuan. Dia memegang seikat kembang api di tangannya dan memiliki senyum cerah di wajahnya. "Apa yang kamu pegang?" tanya Ji Guanlan tergesa-gesa. "Kembang api. Kita akan segera menyalakannya, jadi cepatlah dan bantu. Istana Suci Xuanyuan kita akan memperluas pendaftarannya. Hahaha, aku akan menjadi kakak senior dari puluhan ribu orang dalam sekejap." Pemuda itu tertawa terbahak-bahak hingga gelembung ingus hampir keluar. Di sisi lain, Ji Guanlan dan Zhou Songyin mulai terlihat panik. "Omong kosong apa yang kau bicarakan? Siapa yang menang dalam pertarungan ini?" Ji Guanlan menatap tajam ke arah lawannya, seolah-olah dia akan melahapnya. Pemuda itu terkejut dan menjawab dengan lemah, "Xiao, adik Xiao menang. Adik Xiao menang." 5 kata ini bagaikan pisau tajam, menusuk hati Ji Guanlan dengan kejam. Zhou Songyin juga merasa pikirannya menjadi kosong. Bergantung pada, masih terlalu dini untuk bahagia. Bagaimana bisa terjadi seperti ini? Xiao Nunu benar-benar memenangkan Hao Qianjue. Bagaimana ini mungkin? Apakah itu kemenangan yang tragis? Xiao mungkin sudah setengah mati, kan? Zhou Songyin berharap bisa menemukan sedikit penghiburan. Jika kedua belah pihak berimbang dan Xiao Nunu berhasil menang, itu akan sedikit lebih baik. Pemuda dari Istana Suci Xuanyuan itu segera menjawab, "Bagaimana mungkin? Jika pelindung Hao Qianjue tidak turun tangan tepat waktu, saudara muda Xiao Nunu pasti sudah menghajar Hao Qianjue sampai mati." Bersambung.